Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Binar, kembali lagi dalam program Binar yang akan menemani teman-teman sesaat lagi menjelang berbuka puasa. Nah teman-teman, kali ini Miss Leni akan mengangkat topik jadikan Al-Quran teman puasamu. Dan kita akan bincang-bincangkan bersama Miss Emi. Assalamualaikum Miss Emi. Waalaikumsalam Miss Leni. Baik, Miss Emi merupakan kepala sekolah SD Fatih Bilingual School. Nah, Miss Emi, kalau memang kita bicara tentang Al-Quran, sepertinya di bulan puasa ini waktunya kita untuk dekatkan diri dengan Al-Quran. Jadikan sebagai teman, jadikan sebagai setiap saat, setiap waktu, di selang-selang waktu kegiatan yang kita lakukan, pegang Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Maka jadikan teman, Al-Quran jadikan teman di bulan puasa ini. Nah, mengapa sih Miss Emi di bulan Ramadan ini kita harus dianjurkan untuk Al-Quran itu dijadikan sebagai teman kita? Ya, baik Miss Leni. Bagus sekali saya rasa ya topik untuk hari ini, karena kita juga baru kemarin memperingati nuzul Quran sebenarnya di 17 Ramadan. Nah, di dalam Al-Quran sendiri Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 bahwa beliau berfirman itu Ramadan itu merupakan bulan turunnya Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian juga di sana selain petunjuk juga ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu sendiri. Bahkan Al-Quran itu sebagai pedoman dan juga membedakan antara yang batil dan yang benar dan yang salah. Yang sangat jelas dalam Al-Quran. Makanya kenapa Al-Quran itu harus menjadi teman, apalagi sama Ramadan gitu. Karena di dalam Al-Quran sendiri sangat jelas semua hukum-hukumnya, semua aturan-aturan hidup kita, semua apa yang kita lakukan di dalam hidup ini, semuanya ada di sana, seperti itu. Nah, yang kedua saya pikir Rasulullah sendiri itu sangat menganjurkan, kenapa kita harus memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Ketika kita membaca satu huruf saja dari ayat dalam Al-Quran itu kita mendapatkan satu kebaikan. Apalagi ketika di dalam bulan Ramadan itu semuanya dilipat gandakan sebanyak 10 kali. Jadi bayangkan ketika dalam bulan Ramadan ini kita itu membacakan Al-Quran setelah subuh atau sambil menunggu waktu subuh gitu ya, setelah sahur, kemudian di kesempatan kita barangkali di sela-sela kita bekerja, setelah sholat zuhur dan seterusnya, sampai kita menutup malam kita lagi. Bayangkan seberapa banyak lipat ganda yang diberikan pada bulan Ramadan itu ketika baca Al-Quran itu luar biasa. Seperti itu. Betul. Iya, nah gitu juga teman-teman Binar ya, untuk dekat dengan Al-Quran. Kalau biasanya teman-teman sehari-harinya itu di waktu luang sering main game gitu ya misalnya ya. Nah, coba gamenya itu dikurangi, bisa diganti dengan membaca Al-Quran, karena manfaatnya luar biasa. Syafaat yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini juga cukup luar biasa ya. Jadi kan juga pahalanya itu dilipat gandakan. Nah, mari kita isikan bulan Ramadan ini dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Baik. Nah, lalu gimana nih Miss Emi, tips mungkin ya dari Miss Emi agar teman-teman Binar ini bisa semakin dekat ataupun semakin intens dengan Al-Quran ini, sehingga betul-betul jadi teman karib, jadi sohib ya, jadi bestie dengan Al-Quran. Benar sekali ya. Kalau kita bicara bagaimana tipsnya ya, mungkin setiap orang itu ada cara-cara sendiri. Tapi saya di sini mungkin membahas beberapa hal. Yang pertama mungkin kalau kita kaitkan tadi misalnya sampaikan bagaimana cara supaya kita semakin dekat gitu. Seperti layaknya kita juga dalam kehidupan sehari-hari kita berteman. Kita bertemu dengan misalnya teman baru atau kita baru berkenalan sama orang gitu. Kita pasti yang pertama ingin mengenal dulu sebelum kita menjadi bestie tadi ya. Sebelum kita menjadi bestie, bagaimana kita mengenal dulu seperti apa sih Miss Leni ini. Nah, karena ketika kita sudah mengenal, oh ternyata banyak sisi positif, karakter positif dari Miss Leni, maka saya akan ingin berteman dekat dengan Miss Leni. Sama seperti Al-Quran, yang pasti semua yang ada dalam Al-Quran itu segala sesuatu yang memberikan kita petunjuk ke arah yang benar. Dan Allah juga di sana berfirman apa yang bisa kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan, itu semuanya jelas gitu. Jadi sebagai pedoman hidup yang pertama, ketika kita sudah mengenal bahwa Al-Quran ini adalah pedoman hidup saya. Sementara kalau kita tidak berusaha mengenal, maka kita tidak akan tertarik untuk dekat dengan Al-Quran. Sama juga seperti tadi bermain game. Kalau kita sudah mengenal game ini tentang apa sih gitu. Kalau kita sudah tahu asiknya bermain game ini, pasti kita ingin terus bermain. Nah, sama seperti Al-Quran. Jadi itu saya pikir yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai umat Islam, kita memang wajib
untuk mengenal Al-Quran, wajib untuk bisa membaca Al-Quran. Itu merupakan satu hal yang tidak mungkin kita tinggalkan, karena sebagai umat muslim kita sudah diajarkan dari kecil gitu ya, bahwa sebagai muslim harus bisa baca Al-Quran. Selain bisa baca Al-Quran, kemudian kita juga harus bisa memahami berikutnya. Jadi ketika kita sudah mengenal, kita sudah bisa membaca Al-Quran, itu merupakan tingkatan lanjutan gitu ya. Kemudian setelah kita bisa membaca Al-Quran, ada tahapan berikutnya, bagaimana kita memahami. Kita membaca tafsir-tafsirnya, kemudian kita baca apa artinya. Jadi kita bisa meluangkan di bulan Ramadan itu tidak hanya mungkin setiap orang itu punya target ya, misalnya targetnya apakah di bulan Ramadan ini 1 kali khatam, 2 kali sampai 3 kali dan seterusnya seperti itu. Namun di dalam hal itu lebih baik lagi alangkah kita tambahkan, selain mengkhatamkan satu Al-Quran 1 kali, maksud saya kita juga bisa menyelipkan. Mungkin ada waktu-waktunya, misalnya pada saat zuhur, saya akan membaca makna dari ayat yang sudah saya baca dari tadi subuh, ataupun di setiap hari itu saya harus membaca, kemudian juga membaca terjemahnya. Kalau lebih bagus lagi kita membaca, mempelajari tafsir-tafsirnya seperti itu. Jadi kita mengenal, kita belajar, wajib belajar membaca Al-Quran, kemudian kita juga mencoba memahami Al-Quran tersebut, dan selanjutnya yang keempat saya pikir seperti misalnya sampaikan tadi, di sela-sela kegiatan dimanapun kita berada, kita bisa memutarkan di mobil barangkali, atau di rumah sambil menunggu jadwal sholat, kita bisa putarkan, stop dulu untuk putar-putar lagu ya, seperti itu. Mungkin bisa kita putarkan hari ini surah apa yang bisa kita dengarkan bersama-sama keluarga sebagainya. Jadi jadikan setiap kesempatan itu diisi dengan Al-Quran. Tidak harus, mungkin pada saat itu kita tidak bisa membaca, sedang ada kerjaan, mungkin sambil bisa mendengar lantunan ayat Al-Quran, apakah dari YouTube sekarang ya, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Jadi saya pikir itu adalah merupakan tips-tips supaya dengan adanya kebiasaan-kebiasaan itu, akhirnya kita pun tertarik setiap hari untuk, kok hari ini seperti ada yang kurang ya, karena belum mendengarkan Al-Quran, atau kok hari ini sepertinya kurang, saya belum membacakan terjemah dari Al-Quran yang saya baca tadi. Kalau sudah jadi kebiasaan, pasti akan terasaannya kalau tidak dilakukan. Apalagi pembiasaan di bulan Ramadan ini, setiap hari baca Al-Quran, setelah Ramadan mungkin akan seperti ada yang hilang ya. Kalau kita tidak, hari ini belum baca Al-Quran ya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman Binar ya, bagaimana kita bisa berteman ya, bestie dengan Al-Quran ini ya, di bulan Ramadan ini saatnya kita memupuk pertemanan tersebut dengan Al-Quran. Tadi luar biasa sekali tips-tips yang sudah dibagi oleh Miss Emy sendiri. Nah, apalagi teknologi sekarang tidak ada yang menghambat lagi Miss Emy ya, di handphone ya, di radio, apapun aplikasinya sudah ada, sehingga juga memudahkan kita untuk dekat dengan Al-Quran. Tidak harus lagi bawa-bawa Al-Quran dalam bentuk cetak, tapi dalam bentuk apapun sudah digital ada. Sekarang bagaimana kemauan kita sendiri nih teman-teman Binar ya, apalagi tidak kita dekat dengan Al-Quran. Apalagi misalnya sekarang kalau kita lihat dalam Al-Quran itu ya, baik itu yang tercetak ataupun mungkin yang digital, itu sudah bahkan diberikan warna gitu ya, warna untuk memudahkan kita dalam memahami tajwid, kemudian bahkan untuk hafalan. Sekarang kan sudah banyak sekali Al-Quran hafalan yang sudah dibagi-bagi. Mereka juga sudah dituliskan berapa kali harus hafal, berapa kali murajaah, berapa kali harus segala macam, itu sudah tertera semuanya. Jadi kalau dipikir zaman sekarang dengan zaman dahulu itu sudah sangat dipermudah gitu. Lalu apalagi alasan kita. Benar ya teman-teman Binar ya, apalagi alasan kita sekarang ya. Kalau kita bisa, teman-teman bisa mahir bermain game, ayo mahir juga membaca Al-Quran. Benar sekali. Pahami isinya ya, dan juga amalkan, itu yang paling penting. Nah, satu lagi nih Miss Emy, mungkin apa nih pesan-pesan dari Miss Emy untuk teman-teman Binar kita untuk hari ini? Menyangkut dengan Al-Quran, ini sudah Ramadan sudah melewati lebih dari setengah bulan Ramadan ya. Jadi biasanya itu setelah setengah bulan Ramadan berlalu gitu ya, itu usaha ataupun semangatnya itu semakin berkurang. Apalagi sekarang sudah mendekati Idul Fitri gitu ya, sudah banyak mempersiapkan untuk Idul Fitri. Nah, jangan kita lupakan bahwa 10 malam terakhir itu sangat penting juga gitu ya. Jadi tetap semangat dalam membaca Al-Quran.
ingat satu huruf saja diganti dengan diberikan pahala dengan satu kebaikan, apalagi bulan Ramadan itu dilipat gandakan 10 kali. Jadi jangan, kalau bahasa nagaul kan jangan kasih kendor gitu ya. Oke, betul. Ya, tetap Jangan semangat dikendorkan dalam baca Al-Qur'an dan mudah-mudahan sampai pada 30 Ramadan kita dapat menyelesaikan misi-misi kita yang sudah kita rencanakan di awal. Amin. Gitu. Nah, teman-teman Binar juga bagaimana nih targetnya ya? Apakah sudah tercapai atau sedikit lagi atau kendor ini ya? Ayo digaskan lagi ya, karena juga Ramadan tidak lama lagi. Mudah-mudahan yang ditargetkan khatam Al-Qur'an 1 kali, 2 kali, 3 kali mudah-mudahan terwujud. Kalau memang mungkin belum tersemutuh targetnya, ayo kejar ya. Ada beberapa hari lagi, jangan kendor tadi Miss Emi ya pesan-pesannya. Baik, terima kasih teman-teman Binar sudah menyaksikan kita hari ini, dan semoga bincang-bincang kita ini bermanfaat untuk pemirsa dan teman-teman Binar semua. Akhir kata, saya Miss Leni mohon pamit dan juga Miss Emi ya. Ya, terima kasih Miss Leni. Sampai ketemu lagi. Baik, kita pamit Miss Emi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.